Jadi perkenalin, nama Babe Zaini gitu ya. Lahir tahun 1940. Asli lahir di Depok. Dari emak, bapak, nenek, kakek, buyut kumpe memang orang Depok. Jadi kalau sekarang kita bicara masalah silsilah Babe, dari tahun 60 Babe memang udah ketertarik ke masalah kesenian. Nah kebetulan orang tua ada salah satu juga orang yang memang orang seni gitu ya. Waktu itu dia mimpin kesenian yang disebutnya tuh Tanji gitu. Nah dari tahun 67 dari Tanji ini kita kalau Tanji aja rasanya monoton, kita modifikasi, kita bikin lenong. Itu dari tahun 67 tuh Babe di sini udah diriin, udah ada lenong namanya lenong Depok gitu ya. Nama lenongnya itu Sinar Fajar itu. Sinar Fajar Pancoran Mas itu. Jadi satu-satunya lenong di Depok dulu adalah Sinar Fajar. Dan terus ada juga di lenong, terus ada lagi selain di Depok di Beji juga ada lenong. Terus di Tanah Baru juga. Nah di Depok di sini di Pancoran Mas itulah Sinar Fajar yang didirikan dari tahun 67. Gitu. Ya kalau kita berbicara masalah seni dan budaya, nah saya sendiri juga sebenarnya kalau kita bicara masalah dari Depok tempo dulu sampai Depok sampai sekarang, dari zaman Depok masih statusnya kota administratif waktu itu sampai Depok jadi kota. Nah salah satu pemerintahan penjabat kota Depok itu di era Pak Badrul Kamal. Pak Haji Badrul Kamal pada waktu itu dia betul-betul itu memang sangat peduli sama seni dan budaya. Ya sampai pada waktu itu begitu Depok dinyatakan sebagai kota tahun 99 kalau nggak salah itu yang namanya Gong Sibolong, itu Gong Sibolong yang ada di Tanah Baru itu sampai dinobatkan sebagai simbol kebudayaan kota Depok. Itu Gong Sibolong. Nah pada waktu itu kita itu dari kesenian tradisi, dari lenong, dari topeng, dari wayangnya betul-betul mendapat perhatian dari pemerintah Korodi di era Pak Haji Badrul Kamal. Gitu. Dia tuh betul-betul orang yang peduli sama seni dan budaya yang ada di kota Depok. Ya karena kalau menurut kami yang namanya seni dan budaya salah satu daerah itu adalah menunjukkan bahwa cikal bakal salah satu daerah itu bisa diangkat harkat dan derajatnya melalui seni dan budaya gitu ya. Ya nyatanya sampai sekarang ya kita nggak bisa nutup mata yang namanya itu Gong Sibolong, itu gaungnya Gong Sibolong itu bukan di kota Depok aja, itu udah di tingkat provinsi, kabupaten itu udah dikenal yang namanya itu Gong Sibolong karena itu merupakan suatu sejarah yang nggak bisa kita tinggalin, nggak bisa kita lupain, gitu. Jadi makanya harapan saya selaku seniman kota Depok, seniman tradisional, mohon kepada pemerintah daerah yang selanjutnya atau yang sekarang, tolonglah seniman-seniman tradisi yang ada di kota Depok tolong diperhatikan, ya minimal andai kata ada sesuatu hal yang ada sangkut pautnya dengan kegiatan di kota Depok, dilibatkanlah. Paling tidak ya mungkin kalau bahasa Depoknya memang bagi-bagi rezeki lah gitu sama seniman-seniman tradisi ya. Ya karena sekarang jujur aja seperti adanya lenong, topeng, wayang, orang animo penonton mah orang yang haus sama kesenian tradisional banyak banget. Cuma dia bingung masalah harga, dia mau bayar mau puluhan juta juga orang sanggup bayar. Cuma tempatnya di mana? Karena orang pada kamunya tempat. Kalau dulu orang halamannya masih lega-lega, kebunnya masih luas. Ada kalau mau bikin panggung mau apa enak. Kalau sekarang dia bisa bayar mau naruhnya di mana? Nah, tempatnya pada kagak ada. Nah, jadi kecuali satu-satunya cara ya pemerintah lah yang mempunyai kompeten tolong perhatiin ini nasib seniman tradisional yang ada. Ya paling tidak
kalau kita bicara Depok, Depok kan banyak pusat-pusat keramaian, ada mall, ada woro, ada mana. Ya apa salahnya sih pengen dimintain tempat itu di salah satu pusat-pusat perbelanjaan, minimal apa sebulan sekali, apa seminggu sekali, itu kesenian tradisional apa topeng apa lagi dia bisa mentos di situ sambil menghibur juga sambil mencari rezeki. Nah itulah ya, kalau memang ini juga dianggapnya enggak berlebihan dari pemikiran seorang seniman yang sampai hari ini masih kepengen hidup, masih kepengen ngelihat Depok, bagaimana perkembangan Depok sampai selanjutnya.